Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Virtual. Perkenalkan, namaku Vira. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah yang pernah dialami oleh salah satu temanku saat berkunjung ke rumah neneknya saat lebaran. Dan cerita ini kami beri judul Hantu Gadis Sari. Panggil saja namaku Nita. Umurku baru menginjak 20 tahun. Aku ingin bercerita tentang kejadian yang pernah aku alami saat aku masih duduk di bangku SMA. Saat itu, kami sekeluarga pergi berkunjung ke rumah nenekku yang terletak di sebuah desa. Dan sudah menjadi tradisi di keluarga kami saat lebaran untuk pergi ke rumah nenek dan juga menginap di sana selama beberapa hari. Hal yang paling menyenangkan bagiku jika berkunjung ke rumah nenek adalah aku bisa bertemu dan berkumpul bersama saudara-saudaraku di desa. Karena memang keluarga besarku sebagian besar tinggal di desa itu. Momen lebaran sering kami jadikan untuk berkumpul bersama melepas rindu karena tidak bertemu selama setahun. Dan tidak hanya itu, kami juga selalu mengadakan makan bersama dengan menu andalan, opor ayam dan sambal goreng kentang ati buatan nenekku yang menjadi favorit semua orang. Malam itu, setelah selesai makan, aku dan beberapa saudara iparku berkumpul di ruang tamu yang beralaskan tikar. Selain aku, di situ ada 3 adik iparku perempuan yang bernama Wati, Rini, dan Yanti, serta 2 kakak iparku laki-laki bernama Mas Adi dan juga Mas Joko. Saat itu, kami lagi asik bermain kartu Uno, permainan kartu yang memang sangat cocok dimainkan saat kumpul bersama seperti ini. Karena sudah malam, jadi suasana saat itu terasa sunyi dan juga sepi, karena banyak anggota keluarga lain yang sudah tidur. Hanya suara kami berenam yang masih belum tidur. Di tengah asik-asiknya main kartu, aku tiba-tiba mendengar suara orang berteriak seperti kesakitan dari jauh. Awalnya aku tidak menghiraukan, tapi suara itu muncul beberapa kali sampai akhirnya aku mencoba bertanya kepada Wati yang duduk di sebelah kiriku. "Dek Wati, kamu dengar nggak ada suara teriakan gitu?" Tanyaku. Suara apa? Nggak dengar aku, Mbak. Mbak salah dengar kali. Jawab Wati. Setelah mendengar jawaban dari Wati, aku merenung sejenak. Mungkin yang dikatakan Wati benar. Mungkin aku yang salah dengar atau cuma perasaanku aja. Ya sudah, aku melanjutkan bermain kartu. Namun, tak lama kemudian, aku mendengar suara orang perempuan menangis kali ini. Dan suaranya terdengar sangat jelas. Dan aku yakin gak mungkin aku salah dengar. Aku langsung menyenggol Wati. "Dek Wati, aku dengar suara wanita nangis. Masa kamu gak dengar sama sekali sih?" Tanyaku berkali-kali. Wati yang mendengar perkataanku langsung mengerutkan keningnya dan berusaha menajamkan indera pendengarannya. Gak ada suara apa-apa, Mbak. Mbak yang salah dengar kali. Tanya Wati sedikit jengkel, mungkin karena aku terlalu banyak menanyakan pertanyaan yang sama. "Masa kamu gak dengar sih? Aku udah dengar suara ini udah 3 kali loh," kataku mencoba untuk menegaskan tentang apa yang barusan aku dengar. Beneran, Mbak.
Aku lo nggak dengar apa-apa loh. Jawab Wati yang mulai keheranan. Tadi aku dengar suaranya. Kayaknya dari luar situ deh, kataku sambil sedikit mengarahkan kepalaku memberi kode ke Wati. Wati langsung menoleh ke arah jendela dan mencoba melihatnya untuk memastikan perkataanku. Kebetulan posisi dia duduk dekat dengan jendela. Enggak Mbak, aku nggak dengar apa-apa. Nggak ada suara apa-apa kok. Jawab Wati sambil terus melihat ke arah luar jendela. Mas Joko yang sejak tadi memperhatikan kami yang sibuk sendiri mulai penasaran. Ngapain sih bisik-bisik gitu? Tanya Mas Joko kepada kami. Aku dan Wati sontak melihat ke arah Mas Joko. Ini nih Mbak Nita. Dari tadi katanya dengar suara perempuan nangis dari luar. Kata Wati mencoba menjelaskan. Suara apa? Aku gak dengar ada suara orang nangis dari tadi. Sahut Mas Joko. Di sampingnya ada Mas Adi yang mulai menyimak percakapan kami. Begitu pula dengan Rini dan Yanti yang melihat kami berhenti bermain sejenak dan memperhatikan Mas Joko. Beneran Mas, aku lo denger jelas banget kayak perempuan nangis sama jerit-jerit gitu, kataku sambil sedikit ketakutan. Mas Joko lalu menoleh ke arah Mas Adi. Kamu denger gak ada suara cewek nangis sama menjerit gitu? Enggak tuh Mas? Jawab Mas Adi. Kalau kalian denger gak? Tanya Mas Joko kepada Rini dan Yanti. Mereka berdua menggelengkan kepala secara bersamaan. Dan di sini Mas Joko adalah yang paling tua di antara kami, sehingga kami semua memanggilnya Mas. Udahlah, kita udahan aja ya mainnya. Aku udah ngantuk nih, kata Mas Joko. Sempat kulihat jam dinding yang sudah menunjuk ke pukul 11 malam. Kami pun langsung mengiyakan perkataan Mas Joko. Kami langsung membereskan kartu Uno, dan pada saat saudaraku hendak pulang, aku menarik tangan Wati. Dek Wati, kamu hari ini tidur sama aku aja ya di sini. Aku takut loh, kataku kepada Wati. Malam ini aku terlalu takut untuk tidur sendirian, apalagi setelah mendengar suara aneh itu. Sangat tidak masuk akal kalau hanya aku saja yang mendengarnya. Wati yang melihatku ketakutan mulai heran. Udah Wati, kamu temenin mbakmu biar Rini sama Yanti pulang bareng aku sama Adi, timpal Mas Joko sebelum meninggalkan kami. Wati pun langsung mengangguk tanda menyetujui. Setelah itu, Mas Joko dan Mas Adi pamit untuk pulang sambil membonceng Rini dan juga Yanti. Aku dan Wati langsung menutup pintu dan bergegas menuju kamar tidur. Lalu kami berdua merebahkan tubuh di kasur. Kutarik selimut rapat-rapat karena udara saat itu terasa sangat dingin sekali. Tak lama kemudian, kami pun sudah terlelap tidur. Namun, tiba-tiba aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Ku coba untuk menahannya, tapi sepertinya aku tidak bisa. Duh, kenapa pas kayak gini sih? Batinku kesal karena keadaan seperti ini. Akhirnya, aku terpaksa memenuhi panggilan alam ini. Tapi saat itu kulihat suasana sangat sepi, dan aku merasakan perasaan yang tidak enak, yang membuatku takut untuk ke kamar mandi. Dengan terpaksa, aku coba membangunkan Wati supaya dia mau menemaniku ke kamar mandi. Dek Wati, bangun yuk, temenin Mbak ke kamar mandi. Mbak takut nih, kataku sambil terus mengguncang tubuhnya, namun tidak ada reaksi sama sekali dari Wati. Ku coba beberapa kali, tapi tetap saja, sepertinya dia sudah tidur dengan sangat lelap. Duh, anak ini kalau tidur kayak kebo, batinku dengan jengkel. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya aku memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Ku ambil HP-ku
untuk kujadikan penerangan, karena letak kamar mandi di rumah nenek berada di luar, di belakang rumah. Sudah biasa kalau kamar mandi di desa-desa letaknya ada di luar rumah. Berbeda dengan rumahku yang di kota. Dan ini yang membuatku sebal karena aku harus berjalan keluar sendirian ke kamar mandi. Apalagi di malam hari yang sangat sepi ini. Kubuka pintu belakang rumah. Kulihat suasana halaman yang gelap dan mencekam. Perasaan takut mulai muncul. Letak kamar mandi berada sekitar 3 meter dari pintu belakang rumah. Dan aku harus melewati pohon nangka untuk sampai ke kamar mandi. Kumulai menyalakan HP-ku untuk dijadikan senter, untuk menerangi jalan yang aku lalui. Aku berjalan perlahan-lahan karena merasa takut. Di sepanjang perjalanan, aku ditemani oleh suara jangkrik dan juga kodok yang bersahutan, serta terkadang ada suara angin yang menerpa dedaunan. Mungkin bagi beberapa orang, suara seperti ini adalah senandung yang merdu, yang sangat menenangkan, tapi tidak bagiku. Aku semakin merasa sangat takut. Saat melewati pohon nangka itu, tiba-tiba aku merasakan hawa yang tidak enak. Sempat terbesit keinginan untuk kembali masuk ke rumah, tapi rasa kebelet ini tidak bisa diajak kompromi. Aku percepat langkahku dan sampai di kamar mandi, aku segera membuka pintu kamar mandi dan menyelesaikan tugas alam secepat mungkin. Di saat aku sedang berkonsentrasi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi. Tok tok tok. Tok tok tok. Aduh, siapa lagi ini? Batinku sangat kesal sekali. Lalu suara ketukan itu terdengar lagi. Tok tok tok. Iya, sebentar, kataku sambil jengkel. Aku langsung mempercepat urusanku dan membuka pintu kamar mandi. Dan ternyata tidak ada siapapun di sana. Bulu kudukku langsung meremang, tubuhku bergidik ketakutan. Tanpa berlama-lama, aku segera kembali ke dalam rumah. Tapi saat aku keluar dari kamar mandi, tiba-tiba aku mencium bau pandan dan kudengar ada suara wanita menangis seperti orang kesakitan, seperti yang aku dengar sebelumnya. Aku sebenarnya sudah sangat takut, tapi karena penasaran, akhirnya ku coba menyalakan HP-ku dan ku coba sorot ke arah pohon nangka. Dan saat itulah aku melihat sosok wanita berpakaian putih yang sudah kotor dan berambut panjang dengan wajah pucat. Dia duduk di pohon nangka sambil menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari menuju ke dalam rumah karena ketakutan dan sampai lupa untuk menutup pintu belakang kembali. Aku langsung menuju kamar, ku tarik selimutku untuk menutupi semua tubuhku dan aku meringkuk sambil gemetaran. Keesokan harinya, di pagi hari, aku terbangun. Kulihat Wati sudah bangun dan pergi ke belakang. Lalu aku keluar dari kamar dan mendengar ayah bertanya kepada ibu, "Loh, ini siapa yang kemarin lupa nggak nutup pintu belakang?" Tanya ayahku. Ibu yang heran hanya menggelengkan kepala karena memang tidak tahu. Aku yang baru bangun tidur lalu duduk di kursi dekat kamarku sambil mengumpulkan nyawa. Aku mencoba mengingat kejadian malam tadi. Di tengah lamunanku, aku dikejutkan dengan panggilan nenek yang duduk di ruang tamu. Aku pun langsung memenuhi panggilan itu dan duduk di dekat nenek. Setelah duduk, nenekku langsung membelai rambutku dengan lembut dan bertanya, "Gimana, Nduk? Enak tidurnya?" Tanya nenekku. Aku mengangguk perlahan sambil mengucek mataku.
Nenekku tersenyum dan kembali bertanya, "Tadi malam ketemu sama siapa, Nduk?" Aku terkejut. Kenapa nenek bisa tahu kejadian tadi malam? Kupandangi wajah nenek yang masih tersenyum menunggu jawabanku. Aku yang masih heran akhirnya menceritakan kejadian apa yang aku alami tadi malam. Nenekku mendengarkan dengan sabar sampai aku selesai bercerita, sampai akhirnya ia menanggapi, "Oh, itu namanya Sari, Nduk. Dia itu dulu adalah gadis yang paling cantik di desa ini. Dan banyak laki-laki yang ingin melamarnya, tapi banyak di antaranya gagal. Sampai suatu saat ada salah satu pemuda dari saudagar kaya yang ingin melamarnya. Tapi lamaran dari pemuda itu juga ditolak. Dan karena penolakan itu, pemuda itu menaruh dendam kepada Sari, dan dia mengirimkan santet yang sangat jahat kepada Sari. Kata orang-orang, saat itu keadaan Sari sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus, banyak luka lebam di sekujur tubuhnya, dan setiap hari Sari memuntahkan darah dan juga kelabang. Dan setiap hari Sari terus menangis dan berteriak kesakitan, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Begitulah cerita nenekku yang membuatku ngeri. Lalu nenek juga berkata, "Kamu jangan takut, Dok, sama dia. Dia itu gak ganggu kok." Lalu aku menganggukkan kepala tanda paham, dan pengalaman yang kualami saat itu masih terus kuingat sampai sekarang dan mungkin tidak akan pernah aku lupakan. Dan itulah cerita yang bisa Vira sampaikan kali ini. Terima kasih untuk Nita yang sudah berbagi kisahnya, dan juga terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Support kami di sosial media kami ya. Dan bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman seram dan mistis dan ingin membagikannya dengan kami, silahkan share ceritamu di Instagram Jagat Virtual. Klik like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.